Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum. Selamat pagi. Suara saya terdengar jelas? Selamat pagi. Suara saya terdengar jelas ya? Iya. Mohon kawan, ini karena sedang di perjalanan yang mana sambil persiapan juga begitu untuk konten di pertemuan minggu depan, makanya masih ini ya, masih di suasana di jalan gitu. Nanti teman-teman juga akan diajak ngelihat view di sini gitu ya, untuk berkesempatan kali ini secara langsung menyaksikan salah satu kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah, yaitu Kabupaten Kuala Kapuas. Nah, baik, seperti jadwal hari ini itu, suara saya apakah terdengar jelas kan, kawan? Jelas, Bu. Oke. Tes, cek. Oke, baik, kawan. Hari ini kita akan jalan-jalan ke salah satu kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah, yaitu Kabupaten Katingan, yang mana di salah satu tempat begitu menjadi ikon yang cukup luar biasa juga, karena memang ada salah satu keajaiban begitu ya, yang kemudian menjadi daya tarik di daerah dari salah satu narasumber begitu yang menceritakan asal usul daripada tempat wisata ini. Nah, tempat wisata ini bernama Bukit Batu. Nah, pada hari itu ini begitu, meskipun tidak bisa berkunjung secara langsung, tapi kawan-kawan akan diajak untuk melihat bagaimana kondisi yang ada di Bukit Batu ini. Mungkin karena ini ya mengingat waktu begitu, boleh kita langsung saja dulu menyaksikan, nanti di kemudian selanjutnya akan sharing begitu, seperti biasa bercerita tentang bagaimana pemahaman kawan-kawan, kemudian apa saja begitu yang kira-kira bisa dieksplor juga di daerah kawan-kawan itu, mengingat banyak sekali ya pada dasarnya kesamaan-kesamaan begitu yang terdapat di setiap daerah. Nah, sehingga keragaman yang ada itu malah menjadikan suatu sumber kekayaan begitu yang dimiliki oleh Nusantara, di mana kalau kita ini ya, melihat lagi dari potensi-potensi alam yang ada itu, yaitu menjadi salah satu daerah kemudian pendapatan secara nasional, yang mana tujuannya adalah ketika pendapatan ini besar begitu, otomatis proses pembangunan di daerah itu juga menjadi cepat berkembang begitu. Nah, ini sangat luar biasa sekali begitu ya, kebermanfaatan dari potensi-potensi yang ada di setiap wilayah. Mungkin boleh langsung saja kita melihat ya apa saja yang ada di Bukit Batu ini begitu, beserta dengan cerita-cerita yang ada di baliknya begitu. Bagaimana sejarah, kemudian bagaimana bisa adanya Bukit Batu ini. Silakan, mungkin operator boleh dibantu.
kita sedang berada di Bukit Batu, salah satu objek wisata yang ada di Kalimantan Tengah, yang mana nantinya akan kita ulas ada apa saja di Bukit Batu ini. Baik, mari kita langsung menyaksikan. Pak, dengan Bapak siapa Pak? Pak Agus. Pak Agus. Pak Agus, ini bisa diceritakan nggak Pak kepada pemirsa yang ada di rumah, apa sih sejarah dari Bukit Batu ini dan apa aja sih batu yang ada di sini Pak? Ya ini Bukit Batu, Bukit Batu Manua. Ini tempat pertapaannya Pak Cilikriwut. Kebetulan batu ini berhubungan erat dengan Pak Cilikriwut. Jadi batu ini terjadi karena ada sumur di sana. Ada sumur yang di depan ya Pak ya? Ya, Nah, baik. bisa nggak Pak Diana dan pemirsa yang ada di rumah untuk diajak berkeliling di dalam Pak? Boleh. Nanti kita akan ajak Mbaknya ke tempat pertapaannya Pak Cilikriwut. Pak Cilikriwut. Ya. Nah, pemirsa, kebetulan sekali Pak Agus bersedia untuk mengantar saya untuk berkeliling melihat objek wisata yang di dalam. Yuk, ikutin kita. Ayo Pak, silakan Pak. Nah Pak, ini ada namanya batu sial Pak. Ya. Ini batu sial. Jadi batu sial ini dengan keyakinan kami di sini, apabila merasa sial hidup, kita bisa membuang sial kita dengan cara menaikkan batu ini dengan caranya sendiri tanpa dibantu. Jadi kalau gitu. sampai di atas, kita melahap ciri khasnya orang Dayak, Oh. teriakannya orang Dayak. Jadi kalau sampai di atas, kita teriaknya orang Dayak, lulu, kiu, 3 kali seperti itu. Jadi keyakinan kami sial kita akan hilang. Nah, itu keyakinan dari orang Dayak ya Pak ya. Ya. Nah, sangat menarik sekali pemirsa. Tapi pemirsa bisa lihat di sini dari tampak depan batunya tidak ada apa namanya? Tidak sangat sulit untuk didaki ya Pak ya. Cuman kepercayaan orang di sini kalau ingin berniat sungguh-sungguh Ya. pasti bisa. Ya. Nah, itu dia pemirsa. Lanjut pemirsa, lanjut Pak. Setelah ini balai keramat. Balai Keramat. Ya. Nah, pemirsa, seperti yang dijelaskan oleh Pak Agus, ini adalah Balai Keramat. Jadi ini adalah ciri khasnya orang Dayak Pak ya, kalau keramat ya Pak ya. Jadi ada dikelilingi sama selendang kuning, Ya. terus juga ada pondok kecil. Nah, di dalam pondok kecil itu apa Pak? Itu tempat orang naruh makanan. Sesajen gitu ya Pak ya. Sesajen ya. Nah, Jadi pada umpamanya mau umumnya. bernajar, kita taruh makanan di situ, panjatkan doanya dalam hati. Nanti kalau sudah terkabul mereka balik bayarnya. Nah Pak, untuk keramat yang ini Pak, itu keramat masyarakat umum atau tokoh Ini masyarakat? kebetulan punya Pak Cilikriwut dulu. Oh. Yang pertama kali punyanya Pak Cilikriwut. Nah pemirsa, jadi di sini ada 2. Yang pertama yang di sebelah sini, sebelah kanan saya, itu adalah keramat milik Bapak Cilikriwut, dan yang di sebelah kiri saya itu adalah keramat milik saudaranya Bapak, kerabat ya Pak ya, kerabat Bapak Cilikriwut. Nah Pak, bisa dijelaskan Pak, ini tempat apa Pak? Ini pendopo, tempat orang ritual untuk bapaknya bayar hajat, mereka ritualnya di sini. Bapaknya mau bahajat, mereka juga ritualnya di sini. Oh, jadi ini sebagai wadah bagi masyarakat untuk melakukan upacara atau ritual ya Pak ya? Ya, bayar hajatnya. Oke Pak, lanjut Pak. Ini juga ada keyakinan kami, apabila bisa menaiki batu ini, niscaya cita-citanya bisa tercapai. Kalau bisa menaiki batu. Tapi ada nggak Pak salah satu masyarakat yang bisa menaiki batu ini atau batu yang di depan Pak? Ada. Ada ya Pak ya? Kalau yang ini banyak yang bisa, tapi kalau yang di sana selama saya tugas di sini sudah kurang lebih 10 tahun, ada 13 orang yang pernah saya lihat. 13 orang ya Pak ya? Ya. Kalau ini banyak orang yang bisa, tapi ada juga yang tidak bisa. Sesuai dengan keyakinan sendiri ya Pak ya. Sekarang kita lanjut Pak ke batu berikutnya Pak. Ya, di Batu Penyang. Batu Penyang. Nah ini dia batu penyangnya. Batu Penyang tempat orang meminta kekuatan mental secara spiritual. Ya. Jadi di situ ada nanti apa namanya, kalau minta itu harus ada ritualnya. Ritual lagi ya Pak ya? Ya, Tapi kayaknya batu ini berbeda sama batu yang ini dan yang itu Pak ya? ya. Oh jadi kalau ingin minta kekuatan gaib, mental, jadi harus melakukan ritual dulu ya Pak ya. Nah
baru bisa melakukan mendaki apa ya, mendaki bukit ini. Bukan. Batu ini. Nah, batu ya Pak ya, Ya. batu panjang. Nah, menarik Di sekali. situ ada pesannya Pak Cilik Riwut. Petehku iseng mulang gitu. Jadi Tetehku isen mulang Cilik Riwut. Nah, itu apa artinya Pak? pesanku pantang mundur. Pesanku pantang Ya, mundur. jadi Pak Cilik Riwut dulu berpesan dengan orang Kalimantan, orang Dayak khususnya, Mhm. karena kami dulu tertinggal dengan suku-suku yang lain. Jadi beliau memberi semangat bagi kami supaya kami tidak mundur dengan apapun keadaan kami, supaya kami bisa maju dengan yang lain. Mhm. Itu sangat luar biasa bagi saya. Beliau memberi semangat bagi Bagi generasinya Pak ya. generasinya. Ya. Mhm. Apa lanjut Pak? Ini pemirsa, jalannya sempit. Dipenuhi dengan batu-batu. Nah, kalau batu-batu kecil yang kayak gini Pak, ada namanya atau gimana Pak? Selama ini kami tidak ada yang kasih tahu namanya. Ya, karena yang kami ceritakan sesuai dengan apa yang diceritakan oleh Oleh Cilik leluhur. Riwut dulu di buku, diteruskan oleh anaknya. Oh gitu, berarti Ya. ada salah satu dokumen Pak ya Ya. sebagai iya. Nah, jadi pemirsa, generasi sekarang hanya meneruskan satu dokumen yang ditinggalkan oleh Bapak Cilik Riwut. Nah, dokumen tersebut berisi tentang nama batu tersebut, terus apa sih kelebihan dari batu tersebut, hajat, begitu pemirsa. Nah, sekarang lanjut. Nah, pemirsa, kata Pak Agus, kita akan menuju batu yang di tengah, namanya batu Teras Pembelum. Batu Teras Pambelum. Pak, bisa dijelaskan nggak Pak? Ya, Apa sih arti Teras Pambelum Pak? ya, teras Pembelum itu artinya teras itu kokoh, pembelum itu kehidupan. Jadi kehidupan yang kokoh. Berarti batu ini adalah puncak dari batu yang di bawah Ya, pusatnya. pusatnya. Ya. Seperti itu. Pak. Kecil tapi dia paling pusat. Oh yang ini? Ya, Nah ini dia pemirsa, batunya pemirsa, batu Teras Pambelum. dia lain daripada yang lain. Ini maksudnya apa Pak? Karena dia lain daripada yang lain. Di lain tidak ada tempatnya seperti ini kedengaran. Wow. Kayak suara ada dengung dari bawah nih Pak ya? Diana boleh coba Pak? Boleh silakan. Diana coba pemirsa, harus 3 kali ya Pak? Terserah. Bener pemirsa, di bawahnya kayak ada suara dengungan gitu, jadi nggak kayak tanah pada umumnya. Ya, Ajaib ya Pak? Kalau tempat lain? tidak ada. Boleh mau coba di tempat lain. Saya coba pemirsa, tempat lain pemirsa. Iya bener, berarti ini bener seperti yang Pak Agus bilang, bahwa batu ini adalah batu pusatnya pemirsa. Saya pikir yang ini Pak, batu pusatnya Pak. Ya, Ternyata yang kecil ini. ya. Lanjut Pak, kemana kita Pak? Dari- Oh lewat sini. Oh, Sini tempat Pak Cilik Riwut. nah pemirsa, ini adalah tempat pertapaan Pak Cilik Riwut dan beginilah posisi Pak Cilik Riwut itu pemirsa, seperti yang diceritakan dalam dokumennya Pak ya. Ya. Nah, seperti Ini ada bekas telapak kaki beliau. Oh, nah pemirsa, ini adalah bekas telapak kakinya Pak Cilik Riwut. Dan kayaknya di batu itu juga ada bekas kayak Sandaran. sandaran ya pemirsa, ya Pak ya. Nah, Mohon dengan orang di sini minta petunjuk. Jadi 40 hari 40 malam beliau bertapa wasiat. Beliau dikasih batu seperti daun telinga. batu yang menyerupai daun telinga ya Pak ya. Nah, Jadi kalau ada apa-apa beliau sudah tahu umpamanya Belanda mau menyerang, beliau sudah tahu dari pasti ada gerakan. Ada itu sebagai salah satu alat pendengar beliau walaupun beliau berada jauh ya Pak ya. ya, Ajaib sekali. Nah Pak, menarik. Batu itu sekarang gimana ya Pak? sudah hilang. Sudah hilang. Sudah hilang karena gini, beliau dulu bernajat tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka dan batu itu akan hilang apabila tantangannya dilanggar. Dilanggar. Ya. Berarti Pak Cilik Riwut tidak menepati janjinya Pak ya? Enggak, seperti aja. Oh, ditepati. Mungkin waktu itu sudah
apa namanya yang harus tidak dilakukan itu pastilah. Gitu. Ya. Berarti sesuai dengan kebutuhan dari Bapak Cilik itu sendiri Iya. Pak, ya. Ya. Nah ini dia pemirsa namanya Batu Gaib Bertapa. Atau pertapaan. Kita menuju tempat istirahatnya beliau. Kalau sudah bertapa beliau istirahatnya di sini. Di batunya apa artinya batu atap. Batu atap. Oh gitu Ya. Pak. Informasi dari Pak Agus, setelah melakukan pertapaan di Bukit Gaib itu, Pak Cilik Luhut melakukan peristirahatan di sini pemirsa. Jadi saya akan praktekkan. Jadi posisi kakinya harus Ke sana. nah ke sini dan menyandar. Di atas. Oh di atas. Di sini ya Pak. Ya. Dan seperti ini. Boleh juga seperti itu. Rebahan yang sampai di lantai bawahnya boleh. Nah pemirsa, ini adalah posisi pertama Pak Cilik Luhut beristirahat di sini. Jadi posisinya itu yang pertama bersantai seperti yang saya lakukan ini, dan yang kedua adalah rebahan seperti layaknya orang tidur pemirsa. Saya akan praktekkan tanpa bantal ya Pak. Ya. Cuma dulu tanpa bantal. Nah seperti ini pemirsa, dingin. Hanya seperti ini Pak, tanpa bantal, guling atau kelambu. Ya. Lampu juga tidak ada. Ya. Jadi sangat gelap sekali nih Pak. Ya. Ini kan dulu. Nah, Tanpa. apalagi dulu informasi dari Pak Agus bahwa sekitar sini adalah hutan pemirsa. Jadi bisa bayangin aja, pemirsa pasti takut. What? Ini keluar tempat jalan sini ya Pak? Nah Pak, selanjutnya kita kemana Pak? Ke batu. Batu tikes. Batu Tingkes. Ujian. Batu ujian. Batu ujian ya Pak? Batu ujian. Oh batu ujian. Apabila bisa masuk ke batu ini, apapun yang bisa kita lewati. Masuk ke batu mana ya Pak? Pemirsa, ini adalah batu ujian. Jadi mitosnya siapa yang berhasil masuk melewati itu ya Pak ya? Ya. Berarti semua tantangan di hidupnya bisa terlewati. Begitu informasinya. Silakan. Saya lagi-lagi diminta Pak Agus untuk mempraktekkan ini pemirsa. Tapi saya senang. Bismillahirrahmanirrahim. Biar kayak pelangsingnya kalau belum ini. Pemirsa, sekarang saya sudah ada di antara dua batu ini. Seperti yang Diana ceritakan tadi, barang siapa yang berhasil melewati batu ini, jadi segala tantangan, rintangan yang ada di kehidupannya bisa terlewatkan. Pemirsa, tembusan dari batu ujian itu melewati sini, tapi harus melewati kaki kanan ya Pak. Kaki kanan, pegangan di sini, dan lompat. Saya berhasil pemirsa. Makasih ya Pak. Tapi kita lanjut lagi Pak. Ya. Oke. Nah, perjalanan saya mengelilingi Bukit
batu ini sudah selesai Pak ya. Tadi Bapak ada cerita satu lagi objek wisata di depan Pak. Ya. Nah itu apa Pak? Telaga Bawin Kamelu. Telaga Bawin Kamelu. Kamelu. Apa itu Pak? Jadi itu tempat mandinya Bawin Kamelu. Bawin Kamelu itu tercantik alam. Putri cantik alam gaib. Ya sekarang digunakan orang airnya cuci muka supaya dilihat orang lebih awet muda dan lebih ada karisma yang menarik. Karisma yang menarik. Sampai di situ Pak. Ya. Melihat. Ya. Nah, yuk pemirsa. Nah pemirsa, inilah sumur Bawi Kamelu yang Bapak maksud. Kita lihat. Ini banyak risetnya tergantung doanya. Pokoknya untuk dilihat orang lebih awet muda, ada karismanya, juga untuk menyembuhkan penyakit. Boleh. Jadi ini sumur Bawin Kamelu. Jadi ceritanya sumur ini tempat mandinya Bawin Kamelu. Bawin Kamelu itu perempuan cantik alam gaib. Waktu itu mereka mandi, ada seorang pemuda manusia melihat mereka mandi, saking cantiknya pemuda manusia itu tertarik. Nah tertarik, diambil salah satu dari mereka untuk menjadi istrinya. Singkat ceritanya, jadi suami istri layaknya kita manusia biasa, mempunyai anak satu, atau mempunyai anak satu itu datang saudaranya dari alam laki-laki. Jadi waktu itu mereka terlalu akrab, akhirnya pemuda manusia itu cemburu. Karena cemburu dia bunuh, ketahuan membunuh, Bawin Kamelu marah pada suaminya. Dia bilang, kamu telah membunuh saudara saya kembali ke alam saya, anak saya bawa. Jadi satu saat nanti anak ini saya kembalikan kalau sudah dewasa. Waktu mengembalikan itu terjadi batu itu. Jadi secara manusia biasa kita tidak bisa melihat mereka, tapi kalau orang punya kelebihan, mereka bisa melihat dan bisa berhubungan sampai sekarang. Ya. Jadi pemirsa, awal dari sejarahnya itu adalah sumur ini dulu Pak ya. Ya. Nah setelah setelah itu anaknya dari Bawin Kamelu itu berada di batu itu Pak ya. Ya. Nah itu antara batu itu atau kesemuanya Pak? Kesemuanya. Kesemuanya Pak ya. Mereka berkembang di situ secara Berkembang, manusia ya. biasa. Seperti Nah. manusia biasa. Informasi dari Pak Agus ini bahwa manusia yang anak dari Bawin Kamelu yang dibawa Bawin Kamelu itu Ya. dikembalikan dan sekarang berkembang biak, maksudnya berketurunan ya Pak ya, Ya. berketurunan di batu itu ya Pak ya. Ya. Nah di batu itu dan sampai sekarang masih ada kepercayaan menurut kepercayaan dari Pak Agus ini. Tapi kita sebagai manusia tidak melihat pemirsa, itu hanya Secara manusia biasa. secara Manusia biasa. manusia biasa kita tidak bisa melihat ya Pak ya, Ya. kecuali yang Orang yang mempunyai punya kelebihan tersendiri. Nah Pak, tadi Bapak bilang ini ada mempunyai kaset tersendiri bagi yang mempercayainya Pak ya. Ya. Terus juga mempunyai keinginan, apakah keinginan tersebut ingin awet muda atau Punya karisma. karisma. Nah, Enggak. Oke kawan-kawan, di sini salah satu taman juga yang ada di kota Pasawan tentunya, karena ini salah satu kebijakan dari pemerintah yaitu mengadakan taman kebun raya. Nah di sini ada banyak spot yang bisa dieksplor, di mana salah satunya adalah ini salah satu gazebo yang disediakan oleh pemerintah untuk wisata tempat bersantai dan keluarga begitu, dan kita bisa melihat view yang memang disuguhkan oleh alam. Nah ada satu hal yang unik di sini, yaitu air yang ada di lingkungan sini, karena ada segmen tanah yang berubah karena ada pengaruh beragam hal begitu ya, sehingga warna airnya berubah, tidak seperti air gambut pada kebanyakan begitu. Di sini airnya hijau kebiru-biruan seperti air laut. Oke, kita lihat. Nah, baru Ibu. Oke kawan-kawan, sekarang kita lagi ada di tempat peternakan lebah
yang mana ini menghasilkan madu kelulut. Kawan-kawan mungkin bisa lihat ya di sini selain ini ya, selain kebun buah begitu, tetapi juga difungsikan sebagai tempat untuk membudidayakan kelulut agar menghasilkan madu kelulut. Boleh dilihat, dan sini juga ada beberapa budidaya anggrek begitu yang memang cukup besar. Baik kawan-kawan, itu tadi ya cuplikan begitu, ada beberapa tempat sebetulnya yang kita datangin, yang kita kunjungi, di mana yang pertama kawan-kawan tadi melihat Bukit Batu ya, kemudian di samping dari Bukit Batu itu juga ada salah satu kebun. Jadi di Kalimantan Tengah, khususnya di Kabupaten Katingan itu terkenal dengan durian. Jadi duriannya itu berbeda gitu dari durian kebanyakan, dan rasanya sangat legit sekali. Jadi apa ya, orang gitu kalau di Kalimantan Tengah khususnya kalau jualan ya, mau dimanapun kalau jualan durian gitu bilang bukan dari Kasongan dan rasanya beda gitu. Mungkin kapan-kapan ya kawan-kawan barangkali ada main ke Kalimantan Tengah atau main ke Palangka gitu ya, pas lagi musim durian boleh deh nanti diajakin buat makan durian Kasongan, karena rasanya memang beda banget, kulitnya tuh tebal tapi dia juga beda dari durian ini ya, durian motong gitu. Pokoknya beda deh gitu, nggak bisa menggambarkan gimana ininya. Nah jadi di situ ya, di kebun raya itu, jadi setelah masuk di Bukit Batu begitu, lalu di sebelahnya juga ada kebun raya yang memang dibuat oleh pemerintah kabupaten untuk beragam kebutuhan, terutama untuk ini ya, pengembangan gitu atau pembudidayaan dari anggrek. Jadi di Kalimantan ini juga cukup banyak begitu jenis anggrek seperti yang sudah kita bahas di beberapa waktu lalu, akan tetapi juga ada beberapa yang mau punah gitu. Nah, sehingga di uh, kebun raya itu juga di ini ya, dibudidayakan begitu, sehingga bisa keberlangsungannya itu masih ada secara terus menerus. Nah, lalu juga yang sekarang lagi viral gitu dilakuin oleh masyarakat itu madu kelulut. Jadi itu juga jadi salah satu sumber pendapatan ya masyarakat ketika adanya masa pandemi, kemudian mulai turun begitu tingkat perekonomian yang dimiliki oleh ini ya, oleh uh, masyarakat lah begitu pada umumnya, yang dulunya misalnya apa namanya,
memiliki penghasilan yang dari beragam begitu sumber penghasilannya, lalu kemudian dengan adanya pandemi, kemudian beragam aturan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah sehingga kemerosotan begitu dari apa yang dimiliki oleh masyarakat biasa melalui mata pencaharian yang ada itu, kemudian beralih begitu mereka mulai memikirkan kira-kira apa yang bisa menghasilkan. Nah, di Kalimantan ini saat ini memang yang lagi booming dan viral di Kelulut. Jadi seperti yang kawan-kawan lihat tadi, itu juga salah satu percontohan ya yang memang dikelola begitu oleh pemerintah. Tetapi itu cuma sebagian. Di satu spot itu juga sangat banyak sekali spot-spot menarik yang mana memang disuguhkan oleh alam, lalu kemudian dilakukan kombinasi begitu oleh pemerintah memanfaatkan apa yang ditawarkan oleh alam tadi untuk sarana begitu, sehingga ditambahkanlah sarana prasarana lainnya yang menunjang untuk kegiatan pariwisata. Jadi ada beberapa spot sebenarnya, tapi kemarin saya tidak sempat mengeksplor karena ini kondisinya lagi banjir. Jadi di samping Bukit Batu tadi juga di kebun raya ini ada beberapa wilayah yang memang menjadi genangan begitu. Karena memang sekarang lagi ini ya, lagi besar sekali arus dan ketinggian curah hujan juga lumayan menyumbang sekali begitu untuk pengeluapan air sungai, sehingga ada beberapa titik yang memang kebanjiran begitu. Bahkan ada beberapa akses jalan yang tempatnya ini juga ya, di akses jalan di Trans Kalimantan itu ada yang putus begitu, sehingga kemarin sempat terhenti juga begitu aktivitas masyarakat yang mau ini ya berkegiatan begitu, karena di salah satunya ya di penghubung antar kabupaten itu terputus kemarin, sehingga ini juga menyebabkan begitu adanya tantangan baru buat kita yang memang mau mengeksplor tempat-tempat yang memang mau dikunjungi. Nah, mungkin di beberapa wilayah lain juga ya saat ini karena memang cuacanya lagi sedang ini ya curah hujan yang cukup tinggi begitu, seperti yang disampaikan oleh Heni begitu. Mungkin di tempat kawan-kawan juga ya lagi musim hujan. Tempat Tom Ya, gimana Bu. Tom? Hujan deras, Bu, banjir, tapi alhamdulillah daerah saya sih nggak begitu banjir, Bu. Cepet surut juga. Kawan-kawan mungkin ini ya suaranya sambil mendengar suara kelotok gitu. Tahu kelotok kan ya? Kelotok itu apa sih seperti sampan tapi besar gitu. Ada mesinnya yang mana memang kita sekarang lagi ada di pinggir sungai. Oh iya, di tempat Anissa juga ya. Nah itu memang ini ya saat ini cuacanya begitu, dan mungkin di pertemuan minggu depan kawan-kawan akan melihat betapa ekstrimnya perjalanan yang dilakukan begitu oleh saya dan kawan-kawan tim di sini untuk ngambil spot. Nah kalau hari ini di tayangan tadi kita kombinasi ya, ada narasumber begitu, tetapi narasumber ini berdasarkan dari hasil video orang lain. Kemarin udah mendatangi begitu untuk narasumber, tapi beliaunya sedang berada di luar kota, ada keperluan sehingga tidak bisa kita wawancarai secara langsung, sehingga dialihkan begitu ya. Ini kawan-kawan mungkin bisa melihat ya kondisi di sini begitu. Ini tuh di pinggiran sungai yang memang, tapi ini beda kabupaten ya dari yang kita ini kan, mungkin di pertemuan selanjutnya begitu sebetulnya kita membahas. Nah kebetulan karena memang sedang berada di posisi di sini begitu, sehingga kawan-kawan bisa melihat ya ini yang ditayangkan oleh Ijul secara langsung begitu. Nah ini adalah view salah satu sungai terbesar di Kalimantan Tengah juga, selain sungai yang ada di Kota Palangkaraya ya. Ini juga salah satu sungai terbesar, Sungai Barito. Nah, yang mana seperti diceritakan sebelumnya begitu bahwa
eh, kehidupan orang di Kalimantan itu ya identik dengan sungai-sungai. Namanya juga kali ya, kali itu kan sungai gitu. Jadi ya udah gitu. Memang sehari-harinya kita berkutat dengan sungai. Tapi sayangnya karena saya pernah traumatis, jadi tidak bisa berenang. Ada kejadian begitu insiden yang sampai sekarang masih cukup ini ya cukup apa lekat diingatan begitu karena memang menyangkut dengan nyawa juga. Nah, jadi ini gambaran kawan-kawan yang ada di Kalimantan Tengah begitu. Yang notabene mungkin kawan-kawan juga sudah tahu ya, mungkin barangkali yang memang orang Kalimantan begitu tahulah bagaimana ciri-ciri geografis yang ada di Kalimantan. Tidak jauh berbeda pada dasarnya, tetapi karena memang ini ya dari zaman dulu begitu sampai sekarang ya memang secara akses dan lain-lain itu memang memanfaatkan sungai. Sampai saat ini juga apa ya jalur transportasi sungai itu masih dimanfaatkan dengan baik begitu meskipun sekarang yang untuk efisiensi waktu masyarakat sudah berpindah untuk menggunakan akses jalur darat begitu. Oke, mungkin kita bisa masuk ke sesi sharing ya. Sambil ini begitu kawan-kawan sudah mendengarkan tadi terkait legenda Bukit Batu itu di mana kalau kita melihat secara sejarah ya, Bukit Batu itu sulit dijelaskan begitu. Kalau misalnya di daerah Jawa mungkin barangkali ya itu kan terdapat beberapa gunung berapi begitu kan, tetapi di Kalimantan itu tidak ada. Nah, jadi tiba-tiba aja si gunung ini tuh ada gitu. Tiba-tiba ada sambaran petir gede, terus muncul begitu ya si Bukit Batu ini tadi. Nah, itu salah satu seperti keajaiban aja gitu, keajaiban yang disuguhkan oleh dunia begitu ya, yang secara legendanya begitu. Kemudian adalah tiba-tiba ya setelah setelah petir tadi begitu itu diyakini bahwa batu-batu yang ada itu adalah batu-batu dari Kayangan. Nah, ini yang yang diceritakan oleh Bapak tadi begitu. Nah, ini kurang lebih sama cerita apa ya yang itu yang mandi gitu ya, si bidadari mandi gitu. Saya lupa itu legendanya dari mana ya. Iya, dari mana, Rip? Pokoknya Jawa, pokoknya. Antara Jawa Timur apa Jawa Tengah lah itu. Iya, saya lupa gitu. Yang enggak yang apa ya, lupa saya. Nah, itu kan kurang-kurang lebih begitu legendanya, sama seperti kemarin juga yang di Tengkiling ya, bahwa itu tuh memang menyerupai itu, dan legendanya juga mirip sama Malin Kundang. Nah, jadi setiap daerah itu sebetulnya kalau kita melihat ini ya, melihat dari bukti-bukti yang ada begitu, kemudian benda-benda yang memang bisa terlihat secara visualnya itu, nah itu jelas begitu bahwa ada samaan. Oke. Jadi itu begitu ya kawan-kawan, kalau di setiap daerah itu sebenarnya memiliki daya tarik tersendiri, namun juga secara kita tidak sadari begitu bahwa ada karena memang mungkin ini ya dipengaruhi oleh geografis begitu, sehingga itu yang kemudian membentuk begitu kawasan di Nusantara itu menjadi kawasan-kawasan yang memang memiliki kesamaan begitu, dari Sabang sampai Merauke itu memang identik begitu, sehingga juga ada beberapa di daerah yang cukup jauh begitu ya, ininya berbeda. Kalau misalnya di satu daerah otomatis itu kan saling mempengaruhi, tetapi karena Nusantara ini cukup sekalipun dengan luasan yang begitu luas begitu ya, tidak saling mempengaruhi antara satu daerah dengan daerah lain, tapi secara kehidupan sosial begitu, kemudian apa yang menjadi kebiasaan dan yang ada begitu yang disuguhkan oleh daerah-daerah itu juga memiliki keidentikan. Nah, ini yang kemudian dari kesamaan-kesamaan ini juga yang kemudian
memunculkan begitu ya rasa kebersamaan itu sendiri begitu, sehingga ketika waktu zaman sebelum merdeka gitu ya, untuk mencapai suatu kemerdekaan Indonesia itu dari perasaan yang sama inilah begitu ya, selain di latar belakangi tadi apa namanya proses penjajahan itu kemudian tertindas dan masyarakat tidak senang, kemudian kebiasaan-kebiasaan hidup orang-orang di Indonesia itu banyak kesamaan begitu, itu yang kemudian memicu untuk sama-sama menyatukan tekad begitu untuk menjadi suatu negara yang merdeka dan berdaulat, sehingga sampai saat ini kita bisa mengelola daerah kita, kemudian untuk bisa memahami begitu, mencintai negara kita itu melebihi dari apa yang selama ini kita pahami begitu. Nah, ini adalah bagian dari apa yang saat ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita begitu, untuk ketika kita sudah memahami lebih dalam, kemudian kita mengerti banyak sekali kekayaan-kekayaan yang tersimpan di negara kita begitu, sehingga kita sebagai generasi muda tentunya perlu nih untuk bisa mengeksplor diri, bisa mengambil bagian-bagian agar kelanjutan dari negara kita ini terus bisa berjalan begitu dengan sesuai apa yang diamanatkan oleh undang-undang, sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita para pahlawan kita dulu. Nah, jadi mungkin ya kita hari ini bisa sambil sharing ke kawan-kawan begitu, dan kawan-kawan juga bisa sharing ke kita dengan ragam keunikan daerah yang seragam kepandiri begitu. Mungkin kalau kita melihat ya seperti di Jakarta misalnya tidak ada nih begitu spot-spot seperti di sini kan banyak tuh spot terbuka. Nah, setidaknya dari kesempatan ini kita bisa melihat, menyaksikan begitu ya, bahwa meskipun tidak secara langsung kawan-kawan datang ke sini, setidaknya pernah merasakan sensasinya begitu. Apalagi ini yang diceritakan begitu. Mungkin boleh sharingnya Tommy dulu deh nih pembukaan. Silakan Tom. Gimana nih? Ya, halo Bu, ya, halo Bu, suara saya terdengar nggak Bu? Halo, suara saya terdengar tidak? Ya, terdengar Tom. Ya. Jujur aja sih, saya kalau misalnya untuk sharing daerah-daerah unik gitu tuh, saya di Bekasi itu rada gimana ya Bu? Soalnya di Bekasi itu untuk daerah sendiri tuh wisatanya tuh kurang banget Bu. Jadi saya suka bingung kalau mau sharing daerah saya. Apa ya Bu? Saya di Bekasi sih nggak ada daerah-daerah seperti itu sih Bu. Tapi kalau Tommy sendiri nih melihat tadi ya bahwa di salah satu kabupaten begitu yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya di Kabupaten Katingan, yang mana terdapat salah satu ya dianggap keajaiban juga gitu, karena memang tidak dibuat-buat tetapi memang dihadirkan oleh alam gitu ya, sekalipun secara legenda begitu. Benar tidaknya asal usul itu kan yang namanya legenda ya, seperti sudah dijelaskan yang lalu begitu. Itu suatu legenda yang mana masyarakat juga mempercayai begitu, ada apa ya bahasanya, ada karomah, ada keramatnya begitu yang ada di situ. Nah, ini bagaimana menurut pandangan Tommy sendiri nih mengenai isu pernikahan tersebut? Tadi saya lihat sih emang Mungkin itu
itu barangkali Tom, kalau misalnya untuk batu yang gede di atas terus batu yang kecil di bawah itu kan kalau secara kita memikirkannya kayak nggak mungkin kan ya, pasti jatuh gitu, tapi itu enggak, dan bahkan udah ratusan tahun tuh gitu bentuknya. Jadi ya memang sih suatu keajaiban juga yang memang dimiliki di Kalimantan Tengah, dan belum lagi begitu ya ditambah dengan cerita-cerita apa keyakinan-keyakinan begitu masyarakat zaman dulu yang sampai saat ini dipercayai gitu. Jadi ketika ada orang punya hajat, punya apa ya kayak niat gitu, terus dia tuh ngelewatin di situ. Dari beberapa cerita masyarakat yang memang ini ya, memang nyoba gitu di situ, katanya memang apa beberapa yang diminta itu benar terjadi begitu. Itu berdasarkan apa yang sudah ditentukan oleh Tuhan begitu. Tetapi ini adalah gambaran begitu ya, ketika seseorang itu mempercayai, dia tidak meminta dengan si batunya, tetapi kepercayaan dan keyakinan dia itu merupakan sugesti kan untuk dirinya, untuk bisa gitu memotivasi dirinya mencapai apa yang dia minta tadi, yang dia hajatkan itu, gitu, yang dia niatkan. Jadi pada dasarnya sih sebetulnya kalau kita mengaitkan ya apa yang menjadi logika gitu sama yang menjadi hal-hal yang dianggap orang mistis lah begitu, dianggap orang apa ya bahasanya itu kayak nggak ini gitu, tapi kalau kita logikakan lagi gitu ya bahwa bisa saja terjadi apa yang kita minta itu bisa saja terjadi gitu, karena memang tersugesti kan di diri kita, oh kemarin saya ini ternyata bisa nih ngelewatin batunya gitu ya, padahal di balik itu ya pasti dia usaha gitu untuk mewujudkan hal itu sehingga termotivasi akhirnya. Mungkin barangkali nanti Tom kalau main ke sini ya nyobain tuh, ada orang yang kecil badannya tapi nggak berani karena dia ini ya apa namanya, katanya itu kalau nggak apa ya, kalau nggak terkabul gitu dia nggak bisa ngelewatin, dan banyak orang tuh kayak takut dan was-was. Nah sehingga ini juga salah satu bentuk sugesti kan untuk meyakini bahwa itu bisa dilewati begitu. Bahkan ada teman dulu dia tuh cukup besar, badannya gendut gitu pada porsinya, tapi bisa, tapi yang kecil malah balik, dia takut udah mau masuk setengah tapi balik karena dia nggak yakin gitu ya, karena tersugesti dengan apa namanya instruksi itu kan, sehingga itu merupakan salah satu bentuk keyakinan begitu yang harus diyakini juga oleh orang-orang yang mulai situ gitu. Oke. Ya, setuju banget sama Ibu, bener Ibu. Ya sama Ibu. Oke, mungkin yang lain boleh nih, siapa lagi? Andini kali, Andini dulu deh. Gimana nih, Andini melihatnya, mau nyoba juga Andini? Iya Bu, saya juga pas melihat tadi Bukit Batu, saya kira Bukit Batu tuh ya bukit terus ada batunya, ternyata beneran batu dijadiin bukit gitu ya Bu. Itu sih kayak mes banget Bu. Dan kalau misalnya lihat lagi itu kan banyak spot tuh kayak tempat mandinya Dewi apa gitu kan, dan kayak tempat dimana kalau di situ bisa menyelesaikan masalah hidup gitu. Itu sebenarnya bisa dibilang kearifan lokal ya Bu. Kalau dibilang kan ada beberapa orang yang bilang ah itu musyrik gitu, itu menyekutukan Allah. Menurut saya itu justru nilai jual dan nilai luhur yang bisa kita ambil. Oh ternyata ada loh, bahkan keberadaannya aja termasuk hal mustahil, apalagi hal-hal titik-titik spot di mana yang itu tuh diistimewakan gitu tuh pantas jadi nilai luhur sih Bu. Terus kalau misalnya dibilang di Jakarta ada atau enggak, kalau untuk yang itu enggak ada ya Bu, karena balik lagi gitu, karena sejarahnya Jakarta kan sejarah di mana perkembangan ekonomi dan administrasi Nusantara gitu ya Bu. Jadi lebih banyak tentang sejarah penjajahan. Nah, untuk sejarah penjajahan ini yang bisa kita lihat sampai sekarang itu Kota Tua Bu.
kota tua itu kan dia sebelumnya adalah ekonomian dan industri administrasi yang dibuat sama penjajah Belanda yang sampai sekarang masih ada dan dilestarikan gitu Bu. Dan bahkan sekarang dijadiin spot wisata gitu Bu. Itu sih Bu kalau dari saya. Oke, terima kasih Andini sharingnya. Benar ya kalau memang kita kalau nyeritain apa namanya wilayah-wilayah kota besar begitu itu untuk yang memang disuguhkan oleh alam itu memang minim ya, karena memang pasti pusat perindustrian, pusat perekonomian begitu. Terutama kalau di ibu kota ya jelas namanya juga ibu kota ya, pasti semua urusan administrasi itu numpuk di situ gitu. Jadi apa namanya ya barangkali dengan kesempatan ini ya kawan-kawan yang apa namanya sehari-harinya ngelihat gedung tinggi gitu, jadi bisa ngeliatin oh ya ada rumah orang yang masih di atas sungai gitu ya. Kalau di sini rumah yang di atas sungai itu disebut dengan lanting, rumah lanting gitu. Entah kalau di kawan-kawan apa ya, rumah yang di atas sungai gitu. Ada nggak sih di tempat kalian apa sebutannya? Kalau daerah pegunungan pasti kalau di sini tuh masih ada beberapa. Mungkin boleh dicontohkan mentor rumah lanting itu bisa kawan-kawan lihat ya. Mungkin kawan-kawan yang notabene begitu tinggal di daerah kawasan yang perbukitan atau pergunungan, daerah yang tidak ada sungai ya, karena di Kalimantan Tengah itu yaitu kehidupan awal orang itu memang dari pinggiran sungai. Jadi aktivitas dan seluruhnya itu ada di sungai gitu, di jalur sungai. Lalu kemudian dengan perkembangan zaman untuk memudahkan akses, kemudian untuk mempersingkat waktu begitu, sehingga ini apa namanya berubah begitu ke daratan. Nah ini rumah-rumah lanting ya. Jadi masyarakat itu masih banyak begitu kalau di Kalimantan Tengah itu tinggal di pinggiran kali, di pinggiran sungai, masih memanfaatkan sungai sebagai kehidupan sehari-hari gitu. Masih jadi kayak nelayan gitu. Kemudian petani juga iya, karena memang ini ya. Dan di Kalimantan Tengah itu juga lucu gitu ya. Kalau orang bertani itu biasa di ladang kan ya. Kalau itu di daerah perairan itu juga ada, cuman kita nggak bisa ke spotnya sana karena airnya cukup dalam banget. Jadi belum bisa mengeksplor itu. Kalau rumah panggung mungkin hampir di setiap daerah kita bisa ini ya, bisa nemuin gitu. Tapi kalau lanting ya otomatis harus yang orang-orang memang tinggal di pinggiran sungai, dan di Kalimantan itu masih cukup banyak begitu. Kalau dulu itu ketika sudah mulai ini ya, sudah perkembangan zaman begitu, sehingga masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai itu dianggap kumuh. Jadi apa namanya kehidupannya itu masih di ini kan. Lalu kemudian sekarang orientasinya udah mulai diubah karena memang banyak peraturan pemerintah juga untuk menjaga ini ya, menjaga keberlangsungan kehidupan di sungai gitu. Jadi banyak aturan misalnya kayak membuang kotoran ataupun ini ya, agar kehidupan sungainya tidak tidak terkontaminasi lah begitu dengan hal-hal ataupun kebutuhan dari manusia itu pembuangannya. Oke, yang lain mungkin silahkan. Bu, boleh Bu. Kapan? Oke, silahkan Yoga. Oke, kalau di Kalimantan Tengah tadi ada Bukit Batu Bu ya. Kalau di Gresik sendiri tuh ada Bukit Jamur. Mungkin teman-teman bisa searching di Google ya, Bukit Jamur di Gresik gitu. Atau saya boleh share screen Bu, biar saya bagikan gitu ke teman-teman. Oke, boleh. Sebentar ya, dialihkan dulu. Baik Bu. Alihkan dulu. Sebentar. Oke Bu, apakah sudah terlihat? Belum, Mas. Oke.
Sudah terlihat belum, Ibu? Sudah Mas Yoga. Ah ya, ya kurang lebih seperti ini ya Bu penampakannya Bukit Jamur di Gresik. Memang ini arealnya nggak seberapa besar gitu ya. Eh, Sebenarnya ini bukit itu tuh dari karena Gresik di daerah pesisir ya Bu. Kemudian tanahnya itu kebanyakan tanah kapur. Jadi Bukit Jamur ini tuh sebenarnya dari tanah kapur yang terkikis oleh air, kemudian air hujan, kemudian kena panas dan sebagainya gitu Bu. Akhirnya membentuk kayak bentuk-bentuk seperti jamur gitu. Wisata ini baru tren di kurang lebih di 5 tahun lalu Bu, sampai 3 tahun laluan. Banyak banget sampai dijadikan tempat photoshoot dan lain-lain gitu Bu ya. Kalau apa namanya semacam mistis itu di cerita di Bukit Jamur ini nggak ada sih Bu. Ya masyarakat taunya bukit ini emang terbentuk dari air hujan dan terkikis sama panas gitu sih Bu. Ya seperti itu. Ya, keren juga ya ternyata ini gitu. Nah saya juga terlewat ya. Kalau di Kalimantan Tengah gitu khususnya di Kabupaten Katingan tadi itu ada bekas galian tambang seperti yang saya tunjukkan itu. Jadi ada memang kawasan yang cukup luas, bekas galian-galian tambang yang sekarang tuh jadi objek wisata juga karena airnya berubah. Yang notabene ya kalau misalnya daerah Kalimantan Tengah khususnya itu biasanya karena dia gambut akar kan ya, jadi airnya itu merah kecoklatan gitu. Nah di situ tuh airnya biru hijau, jadi ada beberapa gitu, ada biru ada hijau warnanya dan jernih gitu airnya. Pada dasarnya itu adalah air karena memang ini ya kena merkuri begitu. Sebetulnya berbahaya, jadi tidak dianjurkan untuk masyarakat mandi ataupun pengunjung tuh untuk bermain di area air itu begitu, karena juga pernah kejadian ya ada di salah satu danau sekarang malah jadi danau buatan begitu karena memang galiannya tuh cukup besar, jadi ini digunakan begitu dibuatlah oleh orang untuk pemerintah ya. Kalau yang di sungai di danau itu di Danau Biru namanya, airnya memang biru sekali seperti air laut, tetapi itu airnya cukup berbahaya gitu karena mengandung racun merkuri tadi. Karena kan kalau misalnya orang nambang emas ya biasa itu kayak pakai air raksa gitu, kemudian ada bahan-bahan lainnya begitu, bahan kimia lainnya yang cukup berbahaya. Nah, sehingga itu kemudian memberikan pengaruh terhadap warna air yang harusnya warna merah kecoklatan begitu warna air akar, tapi ataupun biru pada segmen warna dari warna air itu sendiri gitu. Tapi kalau secara keseluruhan di Kalimantan Tengah itu rata-rata ini yaitu warna air akar. Warnanya kalau sekarang ya lagi musim banjir gitu warnanya jadi hitam, coklat kehitaman malahan, karena memang sudah tergerus oleh berbagai hal ya, karena juga saringan dari akar-akar itu sendiri juga sudah minim gitu, sehingga kalau air yang cukup besar itu ya jadinya hitam, coklat kehitaman gitu. Yang lain mungkin boleh, siapa dulu nih? Rika mungkin. Silakan Rika. Ya Bu, kalau di tempat saya kayak Cibulan gitu Bu, kalau malam ada ikannya, kalau siang itu ikannya hilang Bu. Nggak tahu itu katanya mitos, ada tempat gitu Bu. Itu di mananya Rika? Majalengka atau Kuningan ya? Suaranya Rika. Di Kuningan Bu.
Kuningan. Iya, Bu. Dia tuh munculnya kapan tuh kira-kira? Kayak malam panas yang katanya kalau mandi di tempat itu kalau yang punya penyakit sakit apa itu bisa sembuh. Oh, itu mitosnya Iya, Bu. gitu ya. Nah, terus batu gitu ya. Itu kan ada juga tuh si sumur yang dipercaya ataupun bisa menyembuhkan penyakit juga gitu. Nah, ini bagaimana sih Ya tergantung adat setempat sih, Bu. Kayak misalnya kalau adat kayak orang situnya percaya adat-adat tersebut, Bu. Dan yang batu yang tadi yang kecil tuh, Bu, yang mepet-mepet yang bisa lewatin itu kayaknya agak mustahil sih, Bu. Soalnya kayak kan nggak semua orang kurus bisa masuk. Kalau yang agak yang berisi gimana, Bu, masuknya kan kayak nggak juga, Bu. itu pernah saya tahun 2018 ya, bareng sama teman gitu. Jadi teman saya yang kecil tuh nggak berani, badannya kurus, dia nggak berani lewat. Yang lain pada lolos aja gitu lewat situ. Dia tuh kecil badannya, tapi dia nggak berani lewat, dia nggak yakin. Terus dia balik udah sampai setengah, terus dia ngerasanya nggak muat gitu, nggak bisa lewat, terus dia balik. Ada yang porsi badannya itu lumayan sih, secara size-nya gitu ya, cukup lumayan besar, tapi dia bisa lewat. Yaitu ya kayak sesuatu. Jadi keberanian itu hadir gitu ya dari sugesti tadi. Dan itu nggak lumayan lagi sih, memang besar, tapi bisa dia ngelewatin. Kalau kita ngelihat ya porsi apa sih belahan batunya gitu, ya kalau dipikir-pikir nggak bisa dilewatin. Tapi nggak tahu ternyata pas dicoba gitu ternyata bisa dilewatin. Dan bingung juga gitu sama teman yang kecil, malah balik dia karena mungkin ada ketakutan sendiri ya terkait sugesti tadi sebetulnya. Oke, makasih Rika sharingnya. Yang lain boleh mungkin. Siapa nih? Yeni, silakan Yen. Bu, untuk di Sukabumi itu ada Bukit Karangnumpang, Bu. Ini suaranya kecil. Ada Bukit Karangnumpang. Jadi bukit itu tuh destinasi tempat wisata yang dalamnya itu berisi batu-batu karang. Untuk sejarahnya, ya ini kurang tahu. Tapi ada beberapa peneliti bahwa batuan itu berasal dari batuan karang. Yang suaranya kok hilang ya? Untuk lokasinya, Ibu apa terdengar suara saya? Iya, terdengar. Untuk lokasinya itu ada di Mangkalaya, Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Biasanya di sana dijadikan tempat wisata untuk melihat pemandangan alam, karena di bawah bukit itu ada bentangan sawah. Bisa juga dijadikan tempat camping, Bu. Mungkin barangkali bisa ada nggak ya referensinya di Google gitu, bisa kita sambil lihat juga ya. Nah, referensinya kurang banyak sih, Bu, di Google. Gimana ya?
Tapi mungkin boleh ya nanti barangkali bisa kita ini ya, kita lihat lagi gitu. Iya, Bu. Kawan-kawan kita masih kira kan? Masih. Oke, mohon maaf kawan-kawan. Oke, mungkin makasih ya Yen sharingnya. Nanti barangkali kita bisa ini yang ngeliatin lagi gitu apa yang disampaikan oleh Tommy. Mungkin yang lain boleh deh, siapa lagi nih? Putri silakan Put. Hai Put. Iya, Ibu. Ya, boleh deh. Gimana nih setelah melihat Bukit Batu gitu barangkali bisa sharing ya. Unik Ibu tempatnya kalau menurut saya. Maksudnya di sini saya nggak pernah lihat ada tempat seperti itu. Ya mungkin kalau ada berarti memang saya yang nggak pernah keluar dan tahu tempat seperti yang ada di Bukit Batu itu Ibu. Kalau di Malang sendiri lumayan banyak tempat wisata yang memakai bukit sebagai pemanfaatan kekayaan alamnya berupa bukit itu lumayan banyak, tapi kebanyakan ya cuma emang buat wisata, buat menikmati pemandangan saja gitu loh Bu. Nggak yang memiliki nilai jualnya destinasi wisatanya bukan berupa sejarah atau tempat bertapa seperti yang ada di Bukit Batu itu. Jadi kayak hanya memanfaatkan pemandangan yang indah dari bukit itu. Lumayan banyak dan banyak juga yang sampai dibangun sedemikian rupa buat tempat foto-foto yang buat Instagramable gitu. Kalau tempat yang sampai buat bertapa, berdoa juga kayak cari kesucian itu adanya di Gunung Kawi gitu. Gunung Kawi itu juga wilayah Malang, tapi bukan di Malang kotanya, ada di kabupaten. Tempatnya Pasarean sama di Keraton Gunung Kawi itu ada tempat bertapanya para raja, sama ada kuburan yang buat kesucian gitu banyak. Gitu Ibu. Oke, baik. Terima kasih Putri. Sharingnya ternyata juga cukup banyak ya, meskipun untuk spotnya gitu nggak di satu tempat ya, tapi juga banyak gitu ya di satu provinsi itu disuguhkan beragam hal-hal menarik gitu. Karena kalau kita menceritakan terkait mitos-mitos ini ya, ya gitu, yang namanya mitos itu kadang-kadang tidak masuk akal, tidak masuk logika gitu, tapi ya itulah adanya gitu ya, mempengaruhi dari apa yang orang percayai gitu. Meskipun ini ya di beberapa wilayah, kalau misalnya di Kalimantan cerita legendanya itu yang memang jadi andalan gitu ya, sehingga orang itu datang misalnya nih, seperti tadi kami langsung nanyain itu kalau di ilmiah ada nggak sih penelitian terkait itu gitu. Nah, orang juga salah satu motivasi orang untuk datang berkunjung
ya itu karena memang menjual hal mistisnya tadi begitu, hal-hal yang berupa legenda itu gitu. Jadi tidak semua wilayah, tidak semua tempat gitu ya, seperti yang diceritakan Putri juga gitu, banyak sih view-view yang memang dijadikan spot-spot andalan untuk pariwisata terutama, tapi tidak semua menjual gitu. Tapi kalau Kalimantan ya mungkin kawan-kawan ketika mendengar Kalimantan ya pasti sudah terlintas terbayang begitu tentang yang mistis-mistisnya karena memang identiknya, dan itu menjadi seperti yang disampaikan oleh yang Didi tadi juga ya, bahwa itu salah satu kelebihan begitu, salah satu potensi yang memang kearifan lokal itu adalah daya jual yang memang bisa dijual begitu, disampaikan ke masyarakat luar untuk menarik orang lain mengetahui itu lebih dalam gitu. Oke, mungkin silakan yang lain. Henny, silakan Hen. Halo, Hen. Suaranya di saya tidak terdengar. Oh, iya. Sudah terdengar, Bu. Halo, Henny. Ya. Sebentar, Bu. Saya izin pindah voice dulu aja, Bu. Halo, Bu. Ya, sudah terdengar, Hen. Oke, baik. Bercerita tentang mistis itu mungkin di tempat saya itu termasuk yang banyak ya, Bu. Yang seperti yang udah pernah saya ceritain itu tentang Pantai Pulau Dato, terus ada batu yang terbuka, terus di tengahnya itu ada kayak peralatan pernikahan gitu. Nah, selain itu tuh ada juga di belakang rumah saya itu pohon ketapang. Ketapang itu udah besar banget, mungkin itu udah lama banget kayaknya. Soalnya dari yang kita ketahui juga tempat saya itu kan namanya Kota Ketapang. Itu diambil dari nama pohon itu kan. Jadi mungkin pohon tersebut itu udah lama banget di tempat saya kan. Jadi cerita-cerita itu kayak disebarin dari warga ke warga aja, jadi nggak dimasukin kayak sampai ke ada di internet gitu. Nah, jadi dulu itu katanya ya, Bu. Suaranya putus-putus di saya. Cuaca lagi hujan ya, Hen? Oh, berarti di saya ya yang malah putus-putus energi connection. Enggak, Bu. Suara Ibu Silakan, jelas.
Halo Bu. Ya, sudah terdengar jelas. Oke. Melanjutkan tadi ya Bu. Jadi di belakang rumah saya itu ada pohon ketapang yang besar banget itu bisa sampai kayak melebihi rumah gitu ukurannya, kayak sampai tingginya itu tinggi banget gitulah. Nah, jadi dari cerita-cerita yang tersebar itu nggak sampai dimasukin ke internet gini, mulut ke mulut aja sih. Nah, jadi katanya itu dulu ada warga yang tinggal di sekitar pohon itu kan, pokoknya kayak yang sekitaran wilayah situlah. Nah, itu tuh katanya dia itu kayak mau nebang pohon itu gitu kan. Kayak anggapannya tuh kayak mengganggu gitu pohonnya. Nah, pohonnya itu kayak mau ditebang, terus besokannya itu pas udah kayak tumbang gitu kan, nggak sampai tumbang sih, kayak ada yang pohonnya itu kayak ada yang rusak gitu loh, kayak udah ada bekasnya gitu. Tapi besoknya itu pohonnya itu kayak balik lagi, kayak nggak ada bekasnya, kayak balik semula gitu sebelum ditebang gitu. Terus selain itu juga orang yang nebangnya itu kayaknya kena penyakit gitu sih, jadi akhirnya dia meninggal gitu. Nah, selain itu juga ada yang mungkin teman-teman udah pernah dengar gitu kan di internet, ada itu Padang 12. Itu di Ketapang, aku juga nggak begitu tahu ceritanya sih, cuma ada yang bilang itu kalau misalnya kita pertama kali ke sana, pertama kali lihat gitu, terus dalam hati kita itu bersih gitu kan, bersih, mungkin kita bisa lihat di sana itu bakal ada satu kota yang besar banget, mewah banget, itu kayak orang-orang yang tinggal di situ tuh kayak semuanya tuh orang kaya gitu di Padang 12. Nah, kalau misalnya yang pertama kali kita lihat ke sana, tapi kayak kita nggak ngeliat apa-apa, itu jadi mungkin hati kita itu kayak belum bersih gitu. Jadi kayak kita tuh masih ada keinginan, atau kayak apa tuh namanya, kayak manusia itu kayak masih ada nafsu gitu sih. Selain itu juga ada di Pantai Pasir Mayang, itu juga ada satu batu besar gitu. Nah, pantai ini tuh kayak terletak di dalam hutan. Jadi kalau mau ke sana itu nggak bisa kayak pakai mobil gitu, harus pakai motor lah paling enggak. Jadi di sana itu kan ada satu batu, aku kurang inget sih ceritanya, tapi itu kan pas kami ke pencinta halaman, jadi yang memandu itu dia ada kayak ceritain tentang pasangan yang tinggal di daerah situ, cuma yang wanita itu kayak meninggal gitu di sekitaran batu itu. Nah, gimana, ada kadang beberapa kali anak pencinta alam dari berbagai sekolah kan biasanya itu kayak pokoknya kayak begitu kan. Pernah itu beberapa kali kejadian itu ada siswa yang kerasukan. Bahkan kemarin itu kayak ada ceritanya itu kayak kan ada sekitar 11 atau 12 orang ke Pantai Pasir Mayang. Nggak tahu gimana dia kayak akhirnya itu kayak ada 2 orang yang kerasukan. Terus temennya yang lain itu kayak mau nyadarin dia gitu kan, kayak awalnya kan biasa kan siswa kan nggak tahu kan kayak kerasukan gitu kan, jadi disentuh lah sama si temennya yang lain itu. Nah, temen yang lain itu ternyata juga akhirnya kerasukan itu, akhirnya yang kerasukan itu kayak hampir sebagian besar itu kerasukan, kecuali penjaga sama guru yang nemanin mereka. Jadi kayak mau bawa mereka ke kota itu pakai pick up gitu loh. Jadi kayak semuanya tuh kerasukan karena saling megang gitu kan. Nggak tahu gimana gitu ya. cerita di baliknya, megang terus yang megang itu jadi kerasukan juga gitu. Akhirnya tinggal
3 atau 4 orang yang nggak kerasukan dari 12 orang itu. Kalau cerita lain, Tapi jadi lebih lucu. gimana Bu? Jadi lucu gitu ya, karena efek nularnya jadi malah banyak yang kena. Itu Bu kayak nggak kebayang sih, kayak kita kan biasa kan orang kerasukan itu kayak kerasukan sendiri aja gitu kan Bu. Nah itu kerasukannya nular sampai rame-rame Bu. Tapi biasa Gitu. itu sih kan kalau misalnya kerasukan gitu ya, keseringan itu memang kayak nular gitu, karena kan dia alam bawah sadar ya yang dipengaruhin gitu. Jadinya ya sering kalau misalnya di Kalimantan Tengah ya, kalau di sekolah-sekolah SMA nih biasanya yang memang sering gitu kejadian kayak gitu, karena kan bangunan-bangunan yang digunakan untuk sekolah-sekolah SMA itu terutama yang udah lama ya sekolahnya udah berapa puluh tahun gitu, itu rata-rata memanfaatkan kayak bangunan-bangunan tua yang peninggalan-peninggalan zaman dulu, seperti yang pengalaman saya tuh pernah waktu SMA di 2012. Nah itu ini ya apa namanya, satu orang pada dasarnya dia kesurupan gitu, tapi hampir berapa ya, hampir 50% dari cewek-cewek yang ada di sekolah itu kena semua, karena kan kayak ngedengerin apa ya, nangis gitu kan, biasa kalau orang kesurupan itu kayak nangis gitu. Nah itu yang apa ya, kayak terbawa juga gitu, lalu alam bawah sadar itu ngikut. Karena kalau kita melihat ya, ada salah satu psikolog gitu yang nyeritain kalau orang kesurupan itu biasanya dia alam bawah sadarnya kan yang bekerja, jadi dia tidak sadar terus alam bawah sadarnya bekerja. Makanya ketika orang kesurupan itu yang dia nih orang-orang ini misalnya orang Betawi gitu, tiba-tiba dia pas kesurupan bisa ngomong bahasa Sunda nih lancar, padahal sehari-harinya dia nggak bisa gitu. Orang mikirnya oh berarti nih hantunya yang masuk ini orang hantu Sunda nih gitu kan, padahal tuh enggak, karena memang alam bawah sadarnya tuh pernah merekam. Kan jarang ya kita ngelihat gitu kalau orang kesurupan tiba-tiba ngomong bahasa Belanda gitu, apa ngomong bahasa Jepang gitu kan, itu kan jarang gitu, karena alam bawah sadarnya tidak tersimpan di memorinya itu gitu. Jadi ketika nggak kaget kita kalau misalnya tahu itu, ketika orang-orang Betawi nih yang sehari-harinya ngomong Betawi gitu, tiba-tiba dia ngomong Sunda ketika dia kesurupan, ya karena memang alam bawah sadarnya pernah merekam itu, lalu kemudian pada posisi dia tidak sadar, karena orang kesurupan itu posisinya dia tidak sadar, lalu yang bekerjanya adalah alam bawah sadarnya dia gitu. Nah ini yang apa ya, yang orang lain tuh jangan-jangan nih yang ngerasukinnya setan ini gitu, padahal setannya kan satu aja gitu, nggak ada suku-sukuan kalau setan. Jadi itu sih, jadi kadang-kadang kalau ngeliat lagi orang kesurupan gitu kayak lucu juga gitu. Memang ini ya apa namanya, yang keluar itu adalah hal-hal yang memang menjadi privasi, kadang-kadang privasi seseorang yang tidak terkeluarkan, sehingga itu kenapa kita perlu gitu ya diimbangi dengan kalau misalnya kita beribadah itu kan salah satu bentuk peluapan nih kepada Tuhan gitu kan, mengeluarkan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, pada dasarnya menceritakan, mengeluarkan apa yang terjadi sehingga tidak menumpuk dan tidak menjadi beban. Kadang-kadang orang kesurupan tuh itu dia saking over gitu ya sama keluarnya itu dalam bentuk yang tidak disadari gitu, karena dia over kapasitinya dari apa yang, tapi kalau di kita gitu ya itu jadi sesuatu hal yang menarik gitu, sesuatu yang memang jadi ini juga menjadi apa ya, suaranya di sini. Jadi ini ya apa namanya, hampir di setiap wilayah ya kayaknya khususnya gitu, itu memang kalau kesurupan itu bukan sesuatu yang apa ya, bukan sesuatu yang tabu ya, mungkin di daerah yang lain juga kali ya. Pernah ngeliat nggak sih orang kesurupan? Saya pernah lihat di itu Bu, kayak di apa sih konten-konten YouTube gitu Bu. Kalau langsung belum pernah ya?
Kalau langsung belum pernah, Bu. Saya percaya nggak percaya sih, Bu. Cuman saya pernah lihat juga yang tadi Ibu bilang kesurupan terus ngomong bahasa Sunda. Iya, karena gitu biasanya kalau orang kesurupan itu yang keluar itu ya yang pernah direkam gitu, pernah terrecord lah gitu di memorinya. Dan itu secara penelitian juga ini ya pernah di ini kan gitu. Makanya nggak ada orang yang kesurupan itu tiba-tiba dia ngomong bahasa Belanda gitu lancar bahasa Belandanya, apa dia ngomong bahasa Jerman lancar gitu. Karena nggak di masa penjajahan lagi ya, jadi nggak kerekam tuh bahasa-bahasa yang gitu modelnya. Tapi itu salah satu ya bentuk dari apa ya, semacam keluar biasaan Indonesia juga gitu. Kita nggak pernah ya dengar orang Barat tiba-tiba kesurupan gitu kan, nggak pernah ya. Jadi kayak oh iya ini unik nih Indonesia gitu. Dan nggak kebayang juga ya kalau orang Barat ngelihat orang Indonesia kesurupan tuh oh gimana gitu ekspresinya kan. Oke, mungkin Anissa boleh nih, Anissa. Oke, Anissa boleh deh sharingnya Anissa. Siapa lagi nih? Mungkin Jardi. Nih, ya provinsi tetangga gitu, yang mungkin secara kebiasaan, kemudian pola hidup juga mungkin ini ya ada kesamaan lah gitu. Tapi mungkin barangkali apa nih Jor kalau di oke. Oke, siapa lagi nih? Irfan mungkin. Hai Irfan. Ya, Bu. Gimana nih habis ngeliatin Bukit Batu? Yang saya ingin tanyakan itu untuk kedalaman sumurnya tadi itu berapa, Bu? Oh, kedalaman sumurnya. Ya. Saya belum ngukur. Nanti ya Irfan, kalau kita dapat sumber informasinya. Ya, Bu. Sama saya yang penasaran tadi di tulisan di batu itu pakai apa ya, Bu? Soalnya tulisannya kan bagus. Kok bisa nulis di batu itu? Yang bagian mana nih? Yang bagian mana tadi? Yang ada tulisan untuk penyemangat tadi loh, Bu. Biar tidak menyerah gitu. Oh iya, itu dibuat ini, memang dibuat oleh pemerintah gitu ya, karena memang dikelola untuk daya tarik lah gitu. Jadi dibuatlah oleh pemerintah daerah khususnya. Ya memang bentuk dari manajemen sih sebetulnya, manajemen pariwisata yang ada di di Kabupaten
cuttingan itu, dan itu juga sudah cukup lama banget pada dasarnya. Saya juga kurang tahu ya spesifikasinya, karena mungkin sebelum ada saya sudah ada itu, Irfan. Jadi saya juga belum terlalu detail ya, karena memang banyak banget kalau mau ngeliatin detail per ininya gitu, per satuan-satuan titik itu, seperti yang sumur itu, sumurnya kan kalau dibilang dalam juga nggak dalam banget gitu. Tapi kalau dibilang nggak dalam juga ya nggak terlalu dangkal lah, kalau untuk sumurnya itu nggak terlalu dalam. Tapi dia lucunya ya, kalau kawan-kawan lihat tadi itu, dia kan batu ya, dikelilingin batu gitu. Jadi kayak sumurnya kayak di tengah-tengah batuan itu. Kalau di daerah saya itu sumur, ada pemandian sumur itu pakai batu bata, Bu. Jadi panjang sekitar 5 meteran gitu. Nah, itu buat mandi. Jadi pakai batu bata yang besar-besar ini. Tapi itu gede ya, Irfan, luasnya. Kalau yang di Bukit Batu itu nggak terlalu besar sih. Sekitar Itu batu batanya ya, iya, nggak seperti batu bata. Seperti kayak batu bata di candi-candi itu, Bu, ukuran berapa, 30 cm mungkin. Saya juga belum paham. Terus kalau batu yang kayak Bukit Batu di daerah saya itu tidak ada, tapi kalau batu besar itu biasanya adanya di pelantaran sungai pegunungan. Itu ada kayak batu besar-besar itu. Selain itu apa lagi yang ada di daerah itu? Ya barangkali terkait kultur masyarakat, mungkin adakah kesamaan kira-kira dari hal-hal yang ini ya, terutama yang tadi menceritakan tentang hal-hal mistis gitu. Kalau Indonesia kan identiknya dengan kepercayaan terhadap hal-hal tersebut gitu. Nah, di tempat Irfan sendiri gimana? Kalau di daerah saya untuk hal-hal mistis itu sedikit sih, Bu. Jadi masyarakat itu lebih kepada terhadap Tuhan. Kalau hal-hal mistis itu kayaknya agak tidak begitu berpengaruh dalam masyarakat, Bu. Tapi di suatu tempat itu ada yang dimitiskan itu. Karena ini ya sudah dipengaruhi oleh unsur agama gitu ya, yang kuatnya. Jadi nggak kalau kebudayaannya sudah mulai ditinggalkan gitu ya, untuk kepercayaan yang tidak terlihat gitu. Oke. Luasan ini kan di kabupaten ya tinggalnya, apa di kecamatan? Di kabupaten. Oh, kabupaten. Gimana kalau untuk kultur masyarakat sendiri gitu di kabupaten itu secara keseluruhan gitu? Kalau kultur masyarakat sendiri di kabupaten itu kebanyakan menganut agama Islam sama agama Kristen. Jadi untuk kayak adat istiadat itu biasanya memperingati kayak pesta duren, itu ada buat kayak gunungan dari duren, Bu. Yaitu adanya di Wonosalam. Oke, mungkin nanti bisa bertukar duren ya, Irfan. Kami kirimin dari sini, Irfan di sana bagi-bagi juga buat teman-teman semua nih. Ya, Biasa Bu, musiman siap. nggak Irfan kalau durennya? Iya, kalau duren itu musiman, Bu. Berarti sama aja ya. Kalau di sini juga musiman gitu.
Yang lain mungkin tadi Anissa ada sempat ya nyeritain karena lagi nggak bisa on mic ya. Boleh deh, Jordi juga boleh diketik, Jor. Nih, kalau di Jogja juga ada, tapi di wilayah Gunung Kidul. Gunung Kidul ini cukup terkenal gitu ya, kawan-kawan, dengan beragam legendanya gitu. Tapi yang diceritain oleh Anissa ini Gunung Api ya, Gunung Api Purba. Di sini juga ada mata air ya. Nah, ini kayak yang kurang lebih tadi ya diceritain sama apa sih, Yoga apa Tommy tadi itu. Kalau harus ini harus apa namanya, harus bersih gitu. Jadi ketahuan kalau orang itu punya apa ya, punya niat atau hatinya tuh nggak bersih. Ya rata-rata sih hampir di setiap wilayah ya, yang kalau kita percaya gitu berkaitan dengan air-air itu, ya itu tadi dia kayak lebih melihat ke pribadi orang gitu, ke sosok individunya terkait apa namanya ya, kondisi pikiran orang gitu. Jadi mau lihat seorang itu hatinya bersih atau enggak ya secara mitosnya begitu ya, bisa apa namanya melalui air-air begitu juga kayak sungai-sungai begitu, ataupun sumber mata air yang dipercayai kayak yang ada di Bukit Batu itu gitu, bisa bikin seseorang selesai dari masalah, kemudian bisa jadi cantik. Kalau di Kalimantan tuh gitu ya, kalau di Kalimantan beberapa waktu lalu gitu, juga gitu dipercayai untuk bikin awet muda, terus lagi gitu dipercayai untuk jadi apa, bisa memberikan kesembuhan gitu kalau misalnya mandi ataupun meminum airnya. Oke. Tommy, boleh ditambahkan, Tom? Gimana nih setelah mendengar keseluruhan cerita? Apa yang terbayang di benak Anda? Pastinya sih Bu, pengen ngunjungin sih Bu. Pengen ngunjungin gitu Bu. Karena di Bekasi itu kagak ada wisata-wisata seperti itu Bu. Menarik banget sih Bu. Oke, barangkali nanti kapan-kapan ya Tom, memang ada berkesempatan gitu untuk main. Seru sih kalau kita sharing-sharing gini ya sebenarnya. Karena banyak hal-hal yang ditemukan dan itu memang apa ya, kalau di logika kan gitu nggak masuk logika aja, tapi ya memang ada dan kejadian kayak gitu. Iya Bu, apalagi ya, apalagi cerita-cerita yang tadi Ibu bilang tuh yang kayak di luar nalar gitu sih Bu, yang kayak jaiban itu kayak something banget sih Bu. Kok bisa gitu? Salah satunya ya kayak Candi Borobudur gitu kan, dengan cerita mitosnya yang ada. Menarik banget. Ya betul. Banyak hal-hal yang ini ya. Memang sih itulah Indonesia dengan segala kekayaannya. Jadi memang sangat-sangat luar biasa. Ini kalau di Kalimantan Selatan ya, saya wakilin Jordi. Banyak bukit. Kalau yang punya mitos dan legenda paling terkenal itu ada di bukit daerah Kota Baru. Nah, di mana bukit tersebut tidak ada terletak kota gaib ya. Ini juga sempat kemarin itu diviralkan gitu ya untuk menarik pengunjung. Betul, sampai ada yang ini ya kemarin itu coba apa sih, kayak nyoba untuk nerawang gitu, benar nggak sih mitosnya gitu kalau di Kota Saranjana itu benar-benar ada nggak kerajaan itu gitu ya. Jadi banyak juga yang uji kemampuan nih di itu ketika pas viral kemarin ya. Ya, yang pasti kita nggak perlu nyoba ya, Jordi.
main ke kota yang gaib-gaib gitu. Nanti sulit lagi gitu ketemu di MN kalau nyobain ya. Tapi ya itu salah satu memang bentuk kepercayaan ya yang dimiliki oleh masyarakat yang kemudian tumbuh dan berkembang begitu, sehingga itu juga menjadi sarana dan potensi untuk daerah khususnya untuk mengeksplor, untuk bisa menyuguhkan kepada masyarakat begitu, sehingga kita kaum muda begini ya banyak mengetahui hal-hal terkait peninggalan-peninggalan yang ada. Meskipun begitu ya kalau kita ceritakan begitu, karena kita ini orang-orang yang kritis, kemudian orang-orang yang segala sesuatunya masuk kepada logika ya, mencoba melogikakan begitu, tentu itu tidak akan bisa menemukan hasil yang memang relevansinya 100% begitu dengan apa yang ada, karena memang itulah kekayaan kearifan lokal yang dimiliki. Saya setuju seperti yang disampaikan Nandini tadi ya, bahwa itu potensi yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh daerah, kemudian juga setiap daerah itu memiliki keunikan masing-masing. Dan ini juga menjadi menjadi daya tarik begitu, bukan hanya di dalam tetapi juga dari luar, sehingga Indonesia itu bisa berkembang dari waktu ke waktu gitu ya. Oke kawan-kawan, nanti kan kita akan ada ini ya, kegiatan kontribusi sosial. Nah, saya mau tanya dong ke kawan-kawan yang belum turun gitu. Jadi saya mau minta kawan-kawan untuk menyiapkan proposal kegiatan dan proposal pengajuan